Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina syafiina qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudaraku cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini banyak terdapat hal-hal yang membuat kita suka dan membuat kita tidak suka. Dari sekian banyak sifat diri kita yang baik maupun yang buruk, di sana ada sifat yang oleh syariat, oleh din ini diperhatikan dengan perhatian yang betul-betul bagaimana agar sifat ini menjadi sifat yang ditinggalkan. Yang disebut dengan sifatul dzamimah, sifat yang tercela. Apa sifat ini? Sifat ini dikenal dengan nama ghadab, amarah. Amarah ini berapa banyak orang atau berapa banyak permusuhan yang diakibatkan oleh amarah. Karena amarahlah timbul kebencian, kedengkian, menyebabkan bercerainya suami istri, keluarga yang berantakan, anak-anak yang terlantar, putusnya tali silaturahim kekeluargaan, dan bahkan berapa banyak peperangan, fitnah, dan pertumpahan darah diakibatkan karena amarah. Islam memberikan porsi yang cukup untuk mengingatkan betapa kemarahan ini adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Rasulullah SAW menyebutkan banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan amarah. Ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, usini." Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berikan saya wasiat. Beliau mengatakan, "La taghdab," jangan marah. Faraddahu miraran, itu beliau ulang-ulang kepada orang tersebut. Ulama bahkan memberikan porsi tersendiri dalam kitab mereka. Imam Bukhari dalam kitabnya membuat satu bab yang namanya Al-Hadru Minal Ghadabi, peringatan dari kemarahan. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya bukanlah orang yang kuat, orang yang berbadan besar, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang mengalahkan orang lain dalam pergulatan. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Pengertian orang kuat menurut Nabi SAW adalah man yamliku nafsah, siapa yang sanggup, yang mampu menahan dirinya indal ghadab, ketika marah. Artinya ghadab adalah sesuatu yang pasti terjadi pada insan, pada manusia. Bahkan ketika seorang bisa meninggalkan amarah, dia mendapatkan keutamaan yang besar. Datang seorang laki-laki mengatakan, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan yang memasukkan aku ke dalam surga." Apa kata Rasulullah SAW? "La taghdab walakal jannah." Jangan marah, maka bagimu surga. Lalu bagaimana kita bisa menghindari amarah? Islam memberikan tuntunan dalam hal ini. Yang pertama sekali adalah kita memahami, mengetahui keutamaan orang yang mampu mengalahkan amarahnya. Keutamaan orang yang bisa menahan amarahnya. Seperti yang disebutkan tadi dalam hadis-hadis yang telah disinggung. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan untuk yata'awwadz minasyaitan, untuk meminta perlindungan dari syaitan, karena amarah dari syaitan. Syaitan datang kepada insan, memanas-manasi dia agar marah. Karena apa? Syaitan ingin ujung dari marah itu. Yaitu apa? Perbuatan yang maksiat dan penyesalan. Lalu berakhir pada kesedihan. Yata'awwadz, yasta'id minasyaitan. Yang berikutnya, Rasulullah juga mengajarkan
kalau seorang marah dalam keadaan berdiri untuk duduk. Rasulullah mengatakan idza ghadiba, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar dalam Sunan Abi Dawud, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im, jika salah seorang di antara kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka hendaklah dia duduk. Fa in dhaba anhu al-ghadab, jika marahnya hilang, tentu alhamdulillah. Jika tidak, wa illa falyattaji, jika tidak maka hendaklah dia berbaring. Posisi tubuh kita menentukan luapan amarah kita. Sehingganya ketika kita seperti ini, ya, dalam hadis yang lain riwayatkan ambil wudu untuk meringankan, karena amarah itu adalah datang minasyaitan. Syaitan itu tabiatnya adalah nar, api panas, maka berwudu agar dingin. Siapa yang ta'amul, yang memikirkan tentang keadaan manusia, akan didapati seorang itu tahu bahwasanya amarah akan menimbulkan sesuatu yang berakibat pada penyesalan di akhirnya. Tapi disayangkan betapa banyak mereka yang tetap terjerumus dalam amarahnya, mengikuti amarahnya. Bahkan sebagian menganggap amarahnya adalah kebanggaan dan gengsi. Tentu ini dari syaitan. Kenapa? Karena di akhirnya adalah nadam, penyesalan. Yang seharusnya diketahui oleh seorang yang marah adalah tidak semua kemarahan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ada kemarahan-kemarahan yang justru kita dituntut untuk marah. Yaitu apa? Marah ketika hurmatullah atau maharimillah, kehormatan Allah, kemuliaan Allah, apa-apa yang Allah haramkan dinistakan. Inilah akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah bukan tidak marah, Rasulullah marah. Apa kata Ummul Mukminin radhiyallahu an? Ya. Ma daraba Rasulullah SAW syai'an qattun biyadi. Rasulullah tidak pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya. Wala imra'atin, tidak wanita. Wala khadiman, tidak pembantu, pelayan. Illa ayyujahida fi sabilillah. Kecuali ketika atau saat berjihad di jalan Allah. Wa ma nayala minhu syai'un qattun fayantaqimu min sahibi. Rasulullah SAW ketika ada haknya yang diambil oleh orang lain, beliau tidak akan membalas dendam. Illa, kecuali ayantahika syai'un min maharimillah, kecuali apa-apa yang Allah haramkan diselisihi. Fayantakimullahu fayantakimu lillahi, maka Rasulullah SAW akan membalas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran, memberikan kepada kita ilham untuk kuat dalam menahan amarah dan bersabar ketika menghadapi gangguan-gangguan yang datang kepada kita. Karena gangguan yang datang kepada kita adalah bentuk Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa kita, dan ketika kita berihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.